Hai, welcome back to my channel. Kali ini gue Dafa Amrullah akan mereview film After Sun. Tapi sebelumnya bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe terlebih dahulu dan juga share video ini kepada teman-teman kalian agar teman-teman kalian dapat menikmati konten seputar film yang menarik di channel ini. Lagi-lagi di tahun 2022, Production House A24 berhasil melahirkan banyak film-film yang menarik dari berbagai genre yang berbeda yang berhasil membuat mata dunia tertuju kepadanya. Dalam setahun belakangan gue telah menyaksikan 3 film dari A24, yaitu Everything Everywhere All at Once, Pearl, dan satu film yang akan gue review kali ini adalah After Sun. Jadi film After Sun ini disutradarai oleh Charlotte Wells. After Sun sendiri bercerita mengenai seorang anak perempuan bernama Sophie yang berlibur ke Turki bersama ayahnya yang bernama Callum. Di sepanjang liburan tersebut, Sophie dan Callum saling berinteraksi selayaknya ayah dan anak pada umumnya. Namun di sisi lain, sebagai seorang anak, Sophie merasakan sebuah jarak di antara dirinya dan ayahnya serta beban yang disembunyikan oleh Callum sebagai seorang ayah maupun seorang pria biasa. Dengan plot yang sederhana, rasanya film After Sun ini dapat menyentuh hati penontonnya dengan sangat mudah. Film ini mungkin hanya menampilkan visual liburan dari sepasang ayah dan anak, namun banyak banget hal-hal yang sebenarnya di-highlight pada film After Sun ini. Di antaranya adalah kebahagiaan dan rasa melankolis yang bercampur menjadi satu, beban dan ketakutan hidup yang kerap ditutup-tutupi, serta relasi dan harapan kebanyakan orang tua pada anaknya di masa depan. Hal-hal tersebut dapat kita lihat melalui kacamata Sophie sebagai seorang anak yang cerdas dan bijak, di mana sosoknya sangat peka akan lingkungan sekitar, terutama pada peristiwa-peristiwa dan emosi-emosi yang ada di sekelilingnya. Relasi Sophie dan Callum ini mungkin terlihat dekat, namun tanpa disadari ada sebuah dinding pembatas yang memberikan jarak di antara keduanya. Kita dapat menyaksikannya di adegan-adegan yang terdapat pada film After Sun ini. Unik banget karena sosok Sophie berani banget mengutarakan pendapatnya, apapun yang ia rasakan, secara jujur kepada ayahnya, baik hal-hal yang ia sukai maupun yang tidak ia sukai. Namun sebaliknya, Callum ini selalu berusaha untuk menjadi sosok ayah yang sempurna, di mana ia kerap kali memaksa Sophie untuk menikmati liburannya dan menggiring segala suasana agar terlihat bahagia. Callum sendiri sebagai seorang ayah dan pria dewasa, ia memiliki beban berat di luar perannya sebagai orang tua yang akhirnya mengganggu kesehatan mentalnya sendiri. Namun sebagai seorang ayah, balik lagi si Callum ini berusaha untuk menutupi hal-hal tersebut agar framing liburan ini akan tetap menyenangkan di mata Sophie sebagai seorang anak gitu. Beban Callum tuh nggak seringan itu karena situasinya yang harus menjadi ayah di usia muda serta perceraiannya membuat Callum ini kerap dibayangi oleh kegagalan dan ketakutan pada hidupnya. Hal ini juga menjadi faktor pendukung yang membuat Sophie ini cenderung lebih dewasa karena latar belakangnya yang broken home dan mendorong rasa penasarannya untuk mengetahui hal-hal yang terjadi di belakangnya sebagai seorang anak. Situasi ini akhirnya menyadarkan Sophie bahwa terdapat 2 sosok berbeda yang bersamanya saat liburan kali ini. Callum as a father, atau Callum sebagai ayahnya sendiri, dan Callum sebagai seorang pria lain yang ia tidak kenali. Semua yang terjadi pada kisah liburan di Turki ini sejatinya adalah memori kolektif dari sosok Sophie yang telah dewasa, di mana ia melalui rekaman camcorder yang direkam pada liburan 20 tahun sebelumnya, Sophie ini berusaha mengenang bagaimana sosok ayahnya yang terjebak dalam kegelapan tersebut. Sophie juga berusaha untuk mengenang harapan-harapan ayahnya, tekanan yang dialami ayahnya, dan bagaimana ayahnya selalu berekspektasi kepada Sophie untuk menjadi rumah untuk pulang bagi Sophie kapanpun dan dimanapun. Serpihan-serpihan ingatan itu dikenang Sophie sebagai kenangan manis sekaligus getir yang pernah ia lalui bersama ayahnya dalam kesenangan maupun konflik yang mereka alami selama beberapa hari belakangan semasa liburan di Turki. Hubungan keduanya tidak akan sukses tanpa campur tangan cast and crew yang terlibat. Yang perlu gue sanjung kali ini adalah dari segi sinematografi yang mana mampu menghadirkan kedekatan sekaligus jarak melalui shot-shot yang dibatasi ruang-ruang tertentu, detail-detail intim melalui close-up bagian tubuh, maupun interaksi yang tidak menampilkan kedua tokoh pada satu frame yang sama, namun hanya melalui suara dialog keduanya yang mengisi kekosongan frame satu sama lain. Warna biru laut yang ditampilkan dan cenderung mendominasi pada film After Sun ini menggiring penonton untuk merasakan ketenangan dan menyembunyikan kegelisahan yang dialami baik oleh tokoh Sophie maupun Callum selama liburan. Selain itu, Charlotte Wells juga banyak menampilkan elemen-elemen air pada film After Sun.
baik melalui adegan underwater ataupun adegan-adegan yang dekat dengan air, yang sejatinya apabila gue tafsirkan secara personal ini adalah sebagai gambaran untuk membersihkan diri, membasuh, menyegarkan, dan menenggelamkan segala masalah yang dipikul oleh Callum ataupun Sophie sendiri. Lalu selain sinematografi, penggunaan musik pada film After Sun ini juga menunjang mood yang ingin dihadirkan pada adegan-adegan tertentu. Musik juga mewakili sisi-sisi kehidupan dan perasaan dari sosok Callum dan juga berbagai tekanan yang dialami oleh sosok Callum gitu. Contohnya adalah yang paling menarik menurut gue adalah penggunaan lagu Tender dari Blur dan juga Under Pressure milik Queen dan juga David Bowie. Kedua lagu ini berhasil mencuri perhatian penonton, khususnya gue secara personal, dan berhasil menggugah emosi gue ketika menonton adegan-adegan yang diiringi oleh kedua lagu tersebut. Menurut gue, pada kedua musik yang diputar ini seolah-olah penonton diajak untuk berbahagia dan menikmati hidup yang tengah dijalani walaupun banyak banget kepahitan di dalam hidup tersebut. Dan yang membuat film After Sun sukses selain faktor-faktor tadi adalah chemistry dari kedua aktor yang bermain pada film ini, yaitu Paul Mescal dan Frankie Corio, yang patut diacungi jempol ketika memerankan sosok Callum dan Sophie. Mereka tuh mampu tampil secara natural seperti anak dan ayah yang benar-benar meyakinkan serta menyuguhkan kedekatan yang sangat intens sepanjang film. In the end, After Sun ditutup dengan Callum yang berhenti merekam kepergian Sophie dan berjalan kembali ke pintu menuju kegelapan. Sebuah penutup yang melankolis mengakhiri segelintir rekaman-rekaman memori kebahagiaan yang dijalani dengan sangat singkat. Kesimpulannya adalah film After Sun ini sangat indah dalam merajut kisah keluarga yang relatable bagi banyak orang menurut gue. Lebih dari sekedar hubungan ayah dan anak, melainkan rahasia-rahasia di balik senyuman seorang pria yang bergulat dengan kehidupannya yang berat. Dan potongan-potongan puzzle dari kenangan terhadap sosok ayah di mata anak perempuan dalam sebuah liburan singkat yang penuh emosi. Salut buat Charlotte Wells dan segenap filmmaker film After Sun. I love you. Love you. Thank you so much sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa like video ini, jangan lupa subscribe channel gue, dan follow me on social media. Sampai jumpa di video-video review selanjutnya. Thank you so much and bye-bye.